Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, selamat datang di podcast Kelas Ceria Sehat pada episode kali ini. Bagian dari program Ruang Ceria hasil kolaborasi antara Saka Energi Muriah Limited bersama LPPM Universitas Negeri Semarang. Sebelum itu perkenalkan saya Mulyana Nurhastuti yang akan menemani Sobat Ceria dalam podcast Kelas Ceria Sehat pada episode kali ini. Selama beberapa puluh menit ke depan, kita akan berbincang santai mengenai dua isu kesehatan yang masih menjadi perbincangan dan perhatian di Kota Semarang nih teman-teman, yaitu HIV dan demam berdarah, tentunya bersama narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir bersama kita Dr. Amelia Fitra Hasanah MHPE. Selamat datang Dr. Amelia. Dr. Amelia ini merupakan dosen program studi kedokteran Universitas Negeri Semarang yang aktif dalam bidang kedokteran, pendidikan kesehatan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dr. Amel, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast kita pada episode kali ini, dokter. Terima kasih juga sudah mengundang. Oke. Gimana nih dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mungkin dari Dr. Amel bisa memperkenalkan diri agar Sobat Ceria ini bisa merasa lebih dekat dengan dokter nih. Oke, terima kasih Mbak Muli ya. Iya. Ya, tadi sudah sesuai seperti yang sudah dijelaskan. Saya Dr. Amelia Fitra Hasanah, MHPE. Memang saya dosen dari Prodi Kedokteran di FK Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Biasanya dipanggil Dr. Amel aja. Dr. Amel, berarti saya manggilnya Dr. Amel Iya, aja nih, Dok. boleh. Oke, dokter. Nah, dokter, jadi podcast Ruang Ceria ini kan merupakan program yang harapannya itu dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat, utamanya bagi anak-anak nih dokter. Namun sebenarnya ruang yang benar-benar aman bagi masyarakat, tentunya bagi anak-anak itu kan tidak hanya dibangun dari fasilitas yang baik saja dokter, akan tetapi dari masyarakatnya yang sehat dan kemudian lingkungannya yang sehat pula. Nah, menurut dokter, mengapa kesehatan itu menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang ceria, dokter? Oke, ya. Menarik ya, namanya Ruang Ceria. Jadi Iya. harapannya memang masyarakat, terutama anak-anaknya juga hidup dalam kehidupan yang ceria gitu. Termasuk tadi ya, poin utamanya adalah di sehat gitu. Karena memang sehat ini kan definisinya bisa sangat luas karena multifaktorial faktornya. Jadi kita sehat itu bukan hanya faktor dari individu saja, tapi semuanya ikut terlibat. Jadi masyarakat, kemudian lingkungannya juga harus ikut sehat, kemudian dari di kehidupan sehari-harinya juga harus ikut sehat. Bukan hanya tadi ya, jalannya aman atau mungkin ke sekolah aman, bukan hanya seperti itu saja gitu. Karena memang kalau misalnya kita bikin contoh ya, misalnya anak-anak ada yang sakit gitu, tentu saja kan ke sekolah jadi nggak bisa gitu, atau mungkin orang tuanya jadi mau kerja nggak produktif gitu ya, atau barangkali kalau kita mengingat COVID zaman dulu ya, semuanya sakit, interaksi antara masyarakat kan pasti juga terganggu seperti Berkurang itu, sehingga juga. memang sangat penting dan itu menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dokter. Kalau tadi itu membahas terkait pondasi utama, kemudian bagaimana hubungannya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi keluarga dan anak nih, dokter? Oke, jadi lingkungan yang aman bagi anak ya terutama ya pasti dimulai dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Artinya anak-anak kan ini mengikuti ya gitu. Jadi dalam suatu keluarga itu menjadi rumah pertama, tempat dia belajar pertama gitu, terutama tentang kesehatan ya, karena konteksnya kan ke sana begitu. Jadi dia belajar itu dari orang tuanya gitu, dan nantinya juga akan timbul di dalam masyarakat, sehingga semuanya itu harus bergotong royong semuanya gitu ya dalam menciptakan lingkungan itu, terutama untuk anak-anak kita di masa depan. Oke, berarti kuncinya gotong royong ya, Iya. dokter ya, antara masyarakat sekitar dan juga kita sebagai orang tua dan juga anak-anak. Kemudian dokter, pentingnya edukasi kesehatan melalui media sosial, contohnya seperti Ruang Ceria seperti ini, dokter. Ya. Kira-kira pentingnya tuh seberapa, dokter? Seberapa penting? Oke, ya kalau kita melihat di era sekarang ya, mungkin sudah mulai bergeser, mungkin teman-teman kan ini sudah Gen Z gitu ya, jadi sudah sangat erat hubungannya dengan era digital. Nah, kita tidak bisa menutup mata karena memang semua itu terjadi, semua serba cepat gitu ya, serba mudah, serba digital gitu. Jadi kalau kita tanya, kemarin juga saya barusan kuliah ya,
nanya kira-kira mendapatkan informasi kesehatan dari mana? Pasti jawabannya dari Media medsos, sosial. ya kan? Bener nggak? Iya, Mbak Muli juga ya bener. dari Instagram mungkin? Instagram, TikTok, podcast, apalagi Podcast. Nah, dokter. seperti ini gitu. Jadi Iya. memang ini menjadi salah satu media utama yang bisa kita manfaatkan dalam menyebarkan informasi tentang Informasi, kesehatan iya. gitu. Jadi memang sangat penting dan hari ini menjadi salah satu yang lebih sering digunakan gitu ya. Kita sudah mulai meninggalkan yang dulu misalnya lewat media cetak dari koran. Nah, itu Gitu kan ya. mungkin udah nggak pernah baca koran ya, ya kan? Benar. Jadi emang ya seperti itu. Jadi Karena kan sangat sekarang penting. juga setiap orang pasti mempunyai handphone sendiri-sendiri Iya, ya dokter. betul. Sudah ada Instagram, TikTok, media podcast seperti di YouTube Iya, dan lain betul. sebagainya. Nah, oke dokter. Kemudian jadi kita tadi sudah membahas terkait pentingnya ruang ceria ya dokter. Nah, lanjut HIV ini kan masih menjadi isu yang dipenuhi stigma ya dokter. Banyak persepsi dari orang lain yang itu bukan fakta, banyak mitosnya dokter. Kira-kira apa perbedaan HIV dan AIDS ya dokter? Oke, jadi setuju ya. Tadi memang benar di masyarakat kita ini terutama ya di Kota Semarang terutama juga. Kemarin baru muncul di headline berita gitu ya. Itu kalau Kota Semarang tuh menjadi kota tertinggi untuk kasus HIV HIV, gitu ya, iya. betul ya. Jadi memang banyak stigma yang memang juga berkembang di masyarakat itu sehingga sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu HIV AIDS itu apa gitu. Nah, mungkin orang-orang banyak yang tahu ya kalau HIV sama dengan AIDS gitu. Padahal itu berbeda. Mungkin Mbak Muli juga seperti itu taunya ya. Padahal kita lihat dulu dari kata-katanya kan HIV dan juga AIDS atau AIDS gitu ya. Itu terdiri dari akronim yang berbeda gitu. Jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu adalah virusnya yang menyebabkan kekebalan tubuh di dalam manusia itu menjadi lemah gitu. Jadi memang dia sasarannya di kekebalan tubuh. Imun. Iya, di imun begitu. Nah, sedangkan kalau AIDS itu acquired, jadi didapat gitu ya, immunodeficiency syndrome. Jadi dia berupa kumpulan gejala gitu. Jadi kalau yang tadi virusnya, kalau ini adalah kumpulan gejala ketika si virusnya itu sudah banyak menggerogoti tubuhnya gitu ya. Jadi kekebalannya sudah sangat lemah gitu sehingga muncul banyak sekali gejala-gejala karena kelemahan tadi gitu. Jadi dia mudah sakit, mudah terserang yang penyakit-penyakit sulit gitu dalam tanda kutip ya gitu. Jadi dia sudah muncul banyak gejala gitu. Jadi cukup berbeda antara HIV dua dan istilah tersebut begitu. Jadi kalau terinfeksi HIV biasanya akan menjadi AIDS. gitu. Tapi tidak selalu orang dengan HIV itu muncul dengan keluhan AIDS. Iya. Berarti bisa dikatakan kalau HIV itu orang yang sudah terjangkit HIV itu bisa terjangkit AIDS juga dokter? Ya, jadi yang sudah terjangkit HIV dulu ya kalau tidak tertangani dengan baik maka dia bisa berkembang menjadi AIDS. Iya. Oke, kalau penularannya dokter, apakah HIV atau AIDS ini bisa menular melalui kontak fisik atau bagaimana dokter? Oke, mungkin ini sambil menyambung hoax yang ada di masyarakat ya gitu karena orang-orang tuh tahu mungkin salah satu stigma yang membuat orang-orang mungkin mengucilkan dalam tanda kutip, menjauhi atau tidak mau bergabung dengan orang HIV itu karena mereka memikirkan bahwa penularannya itu mungkin lewat pelukan, jabat tangan gitu ya atau interaksi atau makan bersama gitu. Itu sebenarnya hoax. Ya, jadi penularan HIV itu sendiri ditularkan lewat cairan tubuh khusus ya. Jadi tidak semua cairan tubuh juga menularkan. Contohnya apa? Darah, kemudian cairan sperma, kemudian cairan dari vagina, gitu ya. Kemudian dari air susu ibu yang ke anaknya, tapi ibunya tidak diobati karena di HIV itu tadi. Nah, itu bisa menularkan. Jadi kalau kayak ciuman, pelukan, berenang di tempat yang sama, mandi dengan kamar mandi yang digunakan orang HIV juga, makan bersama ya, misalnya gantian pakai sendok. Nah, itu juga tidak akan menularkan gitu. Jadi lewat cairan tadi maka penularannya lewat tindakan-tindakan yang juga bisa menularkan itu. Contohnya apa? Dari hubungan seksual yang tidak aman ya tentu saja ya. Kalau misalnya pakai kondom itu kan juga membatasi antara cairan itu tertransfer gitu ya. Atau mungkin pakai jarum suntik yang dari penyakitnya ya. Jadi misalnya orang HIV disuntik pakai itu, kemudian dipakai lagi oleh orang lain yang normal, itu bisa menularkan.
Itu atau tato kan juga Pakai jarum melukai ya, suntik ya? jarum Oke. juga kan. Nah itu sama. Jadi kalau tatonya bergantian itu juga bisa menularkan. Kemudian transfusi darah itu juga ya, karena kan transfusi darah memindahkan darah ke Dari orang orang lain ya lain, sebagai donor begitu kan. Nah, tapi mungkin sekarang sudah jarang ya, karena kalau kita mau donor, sudah pernah donor Mbak Muli? belum. Oh belum, kebetulan ya. Jadi kalau kita mau donor biasanya itu darahnya akan di screening dulu. Iya. Jadi kita lihat apakah ada HIV-nya atau tidak. Jadi kalau misalnya ada, pasti kita langsung tidak boleh untuk donor atau ya kita exclude-kan gitu sebagai darah yang didonorkan gitu. Jadi itu salah satu macam-macam ya itu untuk menularkannya. Begitu. Oke dok, saya mau nanya, ada satu hoax lagi nih dok yang saya dengar, kalau orang dengan HIV itu khususnya perempuan ya dokter, apakah itu masih bisa memiliki keturunan atau tidak dokter? Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya orang dengan HIV itu tidak bisa memiliki keturunan. Oke, ya pertanyaannya menarik ya gitu karena memang itu juga stigma yang muncul pada masyarakat sehingga orang-orang jadi nggak mau bergabung juga gitu kan. Jadi sebenarnya tetap bisa gitu dengan catatan ibu yang HIV tadi itu harus diobati terlebih dahulu. Jadi kita bersyukur ya. Jadi pengetahuan yang saat ini sudah ada itu sudah sangat berkembang. Kita sudah menemukan terapi untuk bisa menekan si HIV itu berkembang di tubuh kita. Jadi ibarat tubuh kita itu benteng, kita punya tentaranya ya. Kalau misalnya kita nggak tangani HIV-nya, tentaranya tuh makin lama makin habis. Kita nggak punya bentengnya lagi gitu. Tapi kalau dengan obat tersebut, kita bisa menekan si HIV supaya tentaranya masih banyak gitu. Nah, kalau itu tertangani dengan baik, maka si ibu hamil ini bisa tetap hamil ya, bahkan bisa nggak menularkan ke anaknya. Oh gitu. Iya, Berarti gitu. kunci utamanya kita mencegah ya dokter. Iya, betul. Oke. Mengapa tes HIV itu penting dilakukan? Atau bisakah dokter orang dengan HIV atau gejala awal tuh bisa kita lihat tanpa melakukan tes? Oke. Nah, ini ya yang cukup tricky karena HIV itu sendiri itu sangat unik gitu. Jadi kalau misalnya kita kena virus kayak kemarin virus COVID gitu ya. Kita kena terus langsung bersin-bersin, batuk-batuk gitu ya, demam gitu. Tapi kalau HIV itu cukup berbeda. Jadi HIV ini kan menekan daya tahan tubuh ya. Iya. Jadi waktu gejala awal terpapar itu nggak spesifik gejalanya. Jadi bisa jadi mungkin setelah beberapa minggu ya, mungkin rata-rata 2 atau 3 minggu, gejalanya tuh mirip flu biasa aja. Gitu ya, batuk, pilek, badannya sakit gitu. Tapi setelah itu dia tuh berhenti, nggak ada gejala sama sekali ya, namanya periode laten. Jadi bahkan bisa sampai 10 sampai 12 tahun. Gitu. Nah, selama periode laten itu 12 tahun dia nggak bergejala. Makanya orang nggak tahu kalau dia tuh ternyata terinfeksi. Nah, nanti tahu-tahu datang-datang sudah gejala banyak, sudah muncul AIDS tadi. Nah, kalau sudah kayak gitu biasanya daya tahan tubuhnya sudah sangat lemah, angka harapan hidupnya sudah cukup kecil. Biasanya, karena sudah banyak infeksi di tubuhnya gitu. Oke, berarti salah satu contoh AIDS-nya itu saya pernah lihat nih dokter di media sosial, orang dengan HIV itu di mulutnya banyak bercak putih, itu apakah benar dokter? Betul, itu salah satu. Jadi sebenarnya HIV ini banyak stadiumnya atau stage-nya Gitu. ya gitu. Salah satunya gejalanya itu tadi. Jadi itu karena infeksi, salah satunya karena jamur gitu. Jadi mulutnya jadi putih-putih Iya. gitu. Atau kulitnya ada ruam-ruam. Atau biasanya nggak spesifik juga penurunan berat badan ya yang signifikan. Misalnya dalam 1 bulan tuh 10 kilo turun tanpa penyebab yang jelas. Terus diare kronis ya, diare terus-terusan gitu nggak sembuh-sembuh gitu. Terus yang lebih berat misalnya infeksi paru, infeksi di otak gitu. Bahkan sampai keganasan. Oh, gitu. berarti bisa menyerang sampai organ dalam-dalamnya juga ya dokter? Betul, karena prinsip utamanya kan kita di sistem kekebalannya ya gitu. Sehingga si bakteri lain yang mau menyerang ke tubuh kita tuh gampang. Menyerang ke otak, menyerang ke paru-paru gitu. Makanya penting sekali untuk kita bisa mendeteksi dari awal gitu. Dengan Karena tadi ya tes kesehatan itu ya dokter. gitu. Karena periodenya 10 sampai 12 tahun tadi Cukup dia lama ya? lama dan nggak ada gejala ya gitu. Sehingga itu biasanya underdiagnosed gitu. Makanya orang-orang sering nggak tahu kayak fenomena gunung es ya. Yang ketahuan tuh cuman sekian sedikit gitu. Padahal yang menderita sebenarnya banyak gitu yang terinfeksi. Makanya penting sekali untuk melakukan tes. Untuk melakukan tes kesehatan ya dokter. Betul. Oke, mungkin dokter bisa memberikan pesan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin ada beberapa masyarakat yang merasakan gejala awal atau mungkin ingin melakukan tes kesehatan tetapi takut akan diskriminasi yang akan dilakukan, apa yang akan didapatkan ketika hasilnya nanti
terkena HIV, mungkin dokter bisa memberikan pesan dan kesannya. Oke, jadi prinsipnya adalah kita mengetahui dulu informasi yang benar, gitu ya. Jadi kita membekali diri sendiri, kita memperkaya dan melindungi diri sendiri dengan informasi yang benar. Salah satunya ya mungkin mencari sumber informasi yang kredibel ya, gitu kan. Sekarang banyak sekali informasi yang di medsos tuh mungkin tidak tersaring gitu. Jadi ada informasi yang nggak benar gitu. Nah, kita harus tahu dulu ini benar atau enggak gitu ya, hoax atau enggak gitu. Sehingga harus cari dulu informasi yang benar sehingga kita tahu apakah kita berisiko atau enggak. Jadi harapannya orang-orang yang berisiko tadi itu bisa segera memeriksakan diri ya, untuk mengetahui lebih awal lebih baik gitu. Jadi sebelum dia ada gejala itu sudah berani memeriksakan diri terlebih dahulu. Banyak ya sekarang bisa di puskesmas, bisa di klinik gitu ya, karena sekarang lebih dipermudah. Biasanya yang orang-orang berisiko tadi ya, misalnya pekerja seks komersial, terus yang laki-laki suka laki-laki ya Oh misalnya ya kan itu. banyak ya sekarang. Kemudian ibu hamil biasanya, atau bahkan sebelum menikah itu juga dilakukan screening gitu, sehingga lebih lebih paham gitu bahwa itu harus segera dilakukan gitu. Nah, untuk meninggalkan stigma itu tadi sebenarnya kita bisa asumsikan bahwa HIV itu sebenarnya sama seperti penyakit kronis yang lain, seperti darah tinggi, seperti diabetes mellitus gitu. Jadi sama gitu. Jadi yang kita perangi adalah virusnya, bukan orangnya. Oh iya benar. Gitu. Jadi yang kita cegah adalah virusnya, bukan orangnya. Sehingga justru orang dengan HIV itu perlu kita dorong gitu. Kalau kita sudah dapat informasi yang baik tadi, kita bisa melakukan itu ya gitu. Jadi kita sebagai support system yang bagus gitu untuk si penderita tadi. Begitu. Sehingga harapannya stigmanya sudah mulai pudar. Jadi orang-orang bisa bergotong royong untuk mencegah tadi ya faktor risikonya tadi. Kemudian juga mendorong yang orang sudah HIV dia memeriksakan diri dengan baik, kemudian minum terapinya dengan baik juga. Oke. Berarti dari poin utamanya untuk mencegah HIV ini adalah pengetahuan ya dokter. Betul. Mengetahui gejala awalnya itu seperti apa, kemudian pentingnya melakukan tes kesehatan untuk mendeteksi apakah diri kita ini terjangkit HIV dan AIDS atau tidak. Karena gejala HIV ini di awal memang terlihat seperti batuk biasa ya dokter. Iya. Namun nanti akan ada gejala namanya laten ya dokter. Laten. Iya, Oke, itu periode maaf. laten. Laten. Periode laten sekitar 10 sampai 12 tahun, Iya, betul. di mana pada periode tersebut itu tidak ada gejala sama sekali. Jadi orang itu melihat diri kita sehat, padahal ada gejala menuju terjangkitnya HIV. Jadi penting sekali untuk kita bisa melakukan tes HIV ya Sobat Ceria. Oke, setelah kita membahas terkait kesehatan HIV tadi, sekarang kita akan beralih membahas bagaimana menjaga kesehatan lingkungan supaya terhindar dari DBD nih dokter. Karena kan DBD di Kota Semarang ini cukup lumayan tinggi orang terjangkit DBD. Untuk ini kira-kira dari dokter bisa memberikan penjelasan terkait penyebab DBD itu seperti apa dan adakah jenis nyamuk yang menyebabkan DBD dokter? Oke, ya. Kita beralih ke DBD ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, memang DBD itu tuh salah satu demam berdarah denggi ya. Jadi itu salah satu penyakit yang selalu muncul ya. Bisa kita sampaikan selalu muncul di daerah, nggak cuma di Semarang saja, tapi di Indonesia mayoritas. Karena memang kita sebagai negara endemis. Jadi karena memang DBD ini disebabkan oleh virus ya, namanya virus denggi. Ya, dia akan menularkan kepada manusia ketika dia masuk ke dalam tubuh nyamuk dan kemudian nyamuknya itu akan menggigit ke manusia. Nah, biasanya kan daerah-daerah tropis, subtropis itu kan banyak cuacanya kan sesuai dengan tumbuhnya nyamuk ya gitu, sehingga memang kita menjadi negara endemis gitu, sehingga kasusnya memang tidak bisa 100% hilang gitu, tapi akan ada terus gitu, terutama biasanya di cuaca-cuaca yang penghujan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan si penularnya tadi atau vektor ya, atau penyalurnya gitu ya. Jadi si nyamuknya ini khusus namanya Aedes aegypti. Aedes aegypti ya, itu memang nyamuk yang khusus bisa menularkan virus denggi ini kepada manusia gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya digigit nyamuk terus kita tamplek gitu ya, terus kita lihat ada karakteristiknya adalah warnanya seperti zebra cross. Ya, putih hitam. Gitu. Nah, itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya, karakteristiknya dia sangat eksklusif karena dia hanya bisa tumbuh ketika airnya itu
bening ya gitu. Jadi di genangan air yang bening dia bisa bertelur di sana. Jadi kalau kita asumsikan selokan yang kotor gitu Ya. ya, itu nggak bisa dia tumbuh di sana. Oh gitu, Iya, jadi ternyata nyamuk juga betul. pilih-pilih ya Iya, dokter. betul. Nggak cuma manusia ya, gitu. Tapi nyamuk juga pilih-pilih. Apalagi Aedes aegypti ini, dia hanya bisa tumbuh ketika di suatu genangan air yang bersih. Gitu. Jadi misalnya bekas ember, terus kena air hujan ya, di situ kan biasanya bening bersih gitu kan. Nah itu airnya bisa tumbuh telur si nyamuk tadi, atau mungkin di bak mandi yang nggak pernah dibersihkan Dipakai. atau dipakai gitu. Nah itu bisa tumbuh di sana. Tapi kalau selokan yang kotor gitu biasanya enggak Itu gitu. nyamuk biasa ya dokter. Iya, Karena kebetulan di sini juga nyamuknya cukup cukup banyak. banyak. Iya, kita juga digigitin dokter. Tangan kaki tuh pada Oke, bentul-bentul tapi semua. bukan Aedes aegypti ya mungkin ya. Sepertinya sih tidak ya dokter Semoga karena ya gitu ya. Jadi biasanya dia itu putih hitam tadi dan cenderung di siang sampai sore hari biasanya gitu. menggigitnya gitu. Jadi dia aktifnya di Berarti seperti kalau itu. malam itu malah tidak ya dokter? Kemungkinan enggak gitu ya. Jadi selain nyamuk itu dia tidak akan bisa menularkan virus dengginya dan menyebabkan DBD gitu. Jadi memang khusus nyamuk itu. Berarti Gitu. khusus hanya nyamuk Aedes aegypti Betul. saja Iya. yang menularkan virus denggi Iya. ke tubuh manusia. Iya. Pasti bisa dikatakan nyamuk ini sebagai tengah-tengahnya ya dokter ya, sebagai penyambung Iya, antara betul, virus betul. ke manusianya, Perantara ya. Kalau di perantaranya. kedokteran namanya vektor. Vektor, Mm-mm. oke. Nah dokter, mungkin gejala awal DBD ini apa yang harus dikenali oleh masyarakat supaya masyarakat juga tidak terlambat untuk mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala tersebut? Oke, sesuai dengan namanya ya, namanya demam berdarah ya kan. Jadi ada demamnya pasti. Jadi biasanya rata-rata orang akan mengalami demam. Rata-rata di hari 1 sampai 7 gitu ya, atau lebih dari 7 gitu. Tapi biasanya demamnya cukup tinggi dan biasanya akan seperti polanya tuh seperti pelana kuda ya. Gitu. Jadi ada periode dia akan naik terus, tapi ketika nanti hari ke-6, 5, 6, 7 ya rata-rata di situ itu demamnya turun. Tapi justru itu adalah periode kritis. Oh gitu. Itu biasanya. Nah, kemudian nanti setelah itu akan demam lagi, gitu. Tapi sudah nggak setinggi sebelumnya. Nah, yang pertama demam itu tadi ya. Kemudian berikutnya adalah gejala yang cukup sering juga nyeri-nyeri semua sebadan. Ya, dan nyerinya hebat biasanya. Gitu. Jadi kayak tulangnya tuh kayak dirontok gitu ya rasanya. Kalau pasien saya bilang gitu biasanya kayak dipukuli gitu. Karena itu salah satu gejala. Kemudian nyeri di belakang mata. Di Ya, belakang itu mata. biasanya bergabung juga. Kemudian mungkin bisa mual muntah gitu. Nggak terlalu khas karena sebenarnya demam itu kan banyak sekali jenisnya ya. Sehingga kita harus bisa membedakan dulu. Ini demamnya arahnya kemana? Kita tahu demam berdarah ketika nanti kita konfirmasi juga dengan pemeriksaan darah gitu. Jadi dalam profil darahnya ini diambil darah ya, kemudian diperiksa secara laboratorium, kita cek. Biasanya yang paling orang tahu kan trombositnya turun gitu kan. Bisa jadi trombositnya turun dan faktor-faktor yang lain, tapi terutama biasanya di trombosit dan juga hematokrit biasanya. Nah, itu. Jadi trombosit ini fungsinya adalah berkaitan dengan penggumpalan darah. Sehingga kalau dia turun bisa jadi muncul perdarahan juga. Misalnya mimisan. Kemudian bisa jadi juga gusinya berdarah. Gitu, atau muntah darah bahkan bisa juga, atau BAB-nya hitam karena perdarahan di dalam perut. Itu gejala salah satunya. Gitu. Jadi perlu waspada gitu. Atau mungkin muncul ruam ya. Bintik-bintik merah itu ya Bintik-bintik, dokter? tapi tidak semuanya kalau ada bintik-bintik itu artinya DBD. Gitu. Dan tidak semua DBD itu muncul bintik-bintik merah juga gitu. Jadi itu bukan sebagai patokan. Gitu. Sehingga kalau ada demam di hari keempat kita bisa langsung mengarahkan untuk periksa laboratorium. Kalau gejala yang dialami itu hanya 1 atau 2 seperti contohnya tadi bintik-bintik merah dan terasa pegal di badan itu apakah harus cek juga ke vaskes terdekat atau bagaimana dokter? Oke, kunci utamanya di demam dulu ya. Jadi kalau tidak ada demam, kita mungkin tidak akan mengarahkan itu ke arah demam berdarah. Gitu. Jadi kita tahu dulu, oh ini pasien itu hari ketiga, hari keempat sudah demam terus-terusan nih. Sudah minum obat tapi nanti naik lagi demamnya. Gitu. Kemudian nanti hari keempat baru kita arahkan untuk ke pemeriksaan laboratorium gitu. Karena ya tadi ya, gejalanya memang nggak selalu muncul semuanya. Tapi biasanya yang pertama adalah demamnya. Gitu. Berarti yang perlu poin utama itu berarti demam ya. Demamnya Gejala dulu. utama itu demamnya dulu ya Betul. dokter. Oke. Untuk pencegahan DBD ini pasti ada beberapa
ada beberapa opsi pencegahan DBD ya dokter. Salah satunya itu adalah fogging. Dan masyarakat ini masih beranggapan bahwasanya fogging ini merupakan solusi utama untuk menanggapi DBD ini dokter. Oke, ya itu di masyarakat ya. Biasanya kalau ada DBD gitu, kapan nih fogging gitu ya. Memang sering seperti itu. Tapi sebenarnya fogging itu hanya salah satu yang bisa kita lakukan sebagai upaya menangani DBD gitu ya. Kan kita tahu tadi penyebabnya dari virus yang ditularkan lewat nyamuk. Jadi kalau fogging itu kita hanya membasmi nyamuk yang sudah dewasa. Gitu ya, kita bunuh nyamuknya yang sudah dewasa. Sedangkan kita belum tahu nih di bak ada nggak nyamuk calon nyamuknya gitu ya, telurnya, kepompongnya gitu, larvanya gitu ya. Nanti setelah kita fogging, kemudian nanti 10 hari bisa jadi muncul banyak nyamuk lagi karena kita tidak menangani si penyebab utamanya tadi ya gitu. Sehingga kita juga harus melakukan upaya terhadap pembasmian di sarang nyamuknya gitu. Sehingga biasanya ada 3M ya, kalau kita sebut 3M kan: mengubur, kemudian bisa menguras, kemudian juga membersihkan ya biasanya ya gitu. Jadi dari 3M dan plus ya. Jadi misalnya tidur dengan kelambu gitu, atau pakai lotion nyamuk seperti itu, atau upaya-upaya lain yang bisa kita upayakan untuk membersihkan gitu. Jadi kita kubur misalnya botol-botol bekas yang bisa menampung air tadi ya. Kita tutup juga gitu, menutup, mengubur, dan juga mendaur ulang gitu. Jadi yang bekas-bekas cat misalnya kita kubur atau kita fungsikan sebagai yang lain, misalnya sebagai pot gitu. Kita tutup, misalnya bak terbuka kita tutup supaya tidak dipakai nyamuk bertelur gitu kan. Kemudian apalagi tadi satunya, menguras ya. Jadi bak mandi yang sudah tidak dipakai itu bisa dikuras secara berkala gitu. Mungkin bisa kita kolaborasikan dengan masyarakat sekitar ya. Kerja bakti kan biasanya cuma nyapu-nyapu aja gitu kan, membersihkan jalan gitu. Tapi juga bisa kita kolaborasikan untuk upaya ini tadi gitu. Jadi supaya lebih bersih, kita basmi sarangnya, kita bunuh nyamuknya yang sudah dewasa. Dan itu harus terus-menerus ya. Jadi bukan hanya sekali waktu ketika demam berdarahnya tinggi terus kita upaya gitu, enggak, tapi ya semuanya gitu. Apalagi kalau musim hujan kan penampang air itu kan masih lebih banyak lagi ya gitu. Oke dokter, kalau menanggapi tadi nyamuk Aedes aegypti ini bisakah dibasmi dengan obat nyamuk elektrik atau obat nyamuk semacamnya dokter? Oke, prinsipnya sama ya sebenarnya dengan nyamuk yang lain gitu. Dia juga akan mati dengan metode yang sama gitu. Tapi itu saja tuh tidak cukup gitu. Jadi memang kita harus mulai dari si akarnya tadi, si sarangnya ya gitu. Oke, berarti tadi terkait gejala awal DBD itu poin utamanya adalah demam berdarah, kemudian untuk pencegahannya itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya, dengan menguras bak mandi secara rutin, kemudian mengubur botol-botol yang sudah tidak digunakan, dan juga membersihkan lingkungan sekitar dengan melakukan kerja bakti mungkin bisa dilakukan setiap 1 minggu sekali itu ya dokter. Kemudian adakah kebiasaan sederhana dokter yang membantu untuk mencegah berkembangnya DBD dokter? Oke, jadi prinsipnya tadi ya, kebiasaan sederhana kan dimulai dari diri sendiri berarti gitu. Jadi kita sadar diri dulu, kita yang mengajak gitu. Jadi kita nggak usah menunggu yang lain. Jadi kita biasakan untuk tadi misalnya kalau ada di depan kebuka gitu ya, kita telungkupkan atau kita pinggirkan supaya nggak ada genangan air, kita bersihkan baknya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya anak-anak kolaborasi dengan keluarganya gitu ya, biasanya kan ada game-game di keluarga gitu. Nah ini bisa mungkin game finding jentik gitu misalnya kan, bukan finding Nemo tapi finding jentik gitu ya. Jadi misalnya 1 minggu sekali itu keliling di rumah untuk menemukan jentik-jentiknya tadi, dibuat dalam game. Nah itu kan juga upaya-upaya kecil yang bisa kita lakukan gitu. Atau contoh lainnya tadi ya, pakai kelambu, pakai lotion gitu untuk melindungi diri. Oke, itu tadi terkait penanganan dan gejala utama dari DBD. Poin utamanya adalah menjaga lingkungan tetap bersih untuk mencegah adanya demam berdarah. Dimulai dari diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Masuk ke segmen yang keempat dokter, kita akan membahas terkait HIV dan demam berdarah. Ini sebenarnya sama-sama mempunyai kesamaan, yaitu membutuhkan kesadaran diri dan juga partisipasi dari masyarakat atau gotong royong ya pastinya dokter untuk mencegah. Nah,
Saya mau bertanya dokter, kira-kira ketika setiap keluarga ini akan berkontribusi mulai hari ini, kira-kira dokter bisa memberikan 3 langkah sederhana apa yang paling penting untuk dilakukan? Oke, ya tadi kan ya sama-sama ya. Jadi sama-sama itu upaya dari keseluruhan gitu. Jadi bukan hanya individu saja, tapi semuanya. Yang dimulai memang dari keluarga gitu. Mhm, Apalagi individu itu kan tumbuh pertama dari keluarga ya. Sehingga keluarga ini memegang peranan yang sangat besar gitu di dalam munculnya suatu perilaku kesehatan gitu. Sehingga memang itu bisa dimulai dari keluarga. Yang pertama tadi ya kembali lagi memberikan informasi yang benar terkait dengan informasi kesehatan gitu. Nah, harapannya nanti setelah mendapatkan informasi yang benar itu, dia bisa menyebarkan begitu ya. Jadi menjadi kader gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Jadi setelah dia mendapatkan informasi yang benar, menyebarkan informasi yang benar, kemudian melakukan informasi yang benar itu tadi gitu. Sehingga harapannya kalau sudah tahu bahwa HIV itu sebenarnya tidak ditularkan lewat jabat tangan misalnya, mhm, kita sampaikan kepada masyarakat luas, oh ini enggak lewat jabat tangan. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang yang HIV, kita tidak lagi mengucilkannya, tapi kita iya, sudah mendorong lagi gitu, mendukung supaya dia tetap berperilaku yang baik gitu, kemudian mengkonsumsi obatnya gitu secara dan ya rutin. secara rutin dan mau berobat seperti itu, sehingga menghilangkan stigma gitu ya. Jadi mencari informasi, menyebarkan informasi dan melakukan informasi tersebut dengan benar ketiganya. Gitu, mungkin kurang lebih itu. Oke, kurang lebih berarti, bisa dimulai dari diri kita sendiri ya dokter dan juga berangkat dari keluarga karena sebagai kunci utamanya. Oke dokter, sebagai, penutup, apa harapan dan pesan dokter untuk masyarakat Tambakrejo supaya bisa bersama-sama mewujudkan ruang ceria yang sehat, aman, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak? Oke. Sesuai dengan namanya, mungkin kita berangkat dengan ceria dulu ya. Jadi kadang orang memikirkan kesehatan itu topik yang berat, topik yang sulit gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kita bisa pahami dengan ceria gitu. Jadi kita mau mencari tahu dengan informasi yang benar dulu gitu ya. Jadi harapannya orang-orang Tambakrejo itu terinformasikan dulu Mhm, dengan benar dulu gitu. Kemudian nanti saling bahu-membahu gitu ya. Jadi kesehatan nggak mungkin dari individu saja, tapi semuanya gitu. Jadi mulai dari masyarakatnya, lingkungannya itu dijaga bersama-sama gitu. Jadi harapannya nanti anak-anak di masa depan itu tinggal di kehidupan yang ceria, yang mhm, lingkungannya sehat, yang mendukung untuk tumbuh kembangnya dengan baik gitu ya. Sehingga uh, memunculkan masa depan yang juga berkualitas gitu ya. berkualitas. Oke, oke, berarti itu tadi pesan dan kesan dari Dokter Amelia. Mari Sobat Ceria bersama-sama untuk menjaga diri, keluarga, dan juga lingkungan demi mewujudkan ruang ceria yang sehat. Saya Mulyana beserta seluruh tim program Ruang Ceria mengucapkan terima kasih banyak yang telah menyimak podcast Kelas Ceria Sehat pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, salam ceria, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.